Tiga. Ya. Perkenalkan, nama saya Aziza Fitria, NIM 67 dan kelas D4 PKI. Di sini saya sedang melaksanakan tugas di Masjid Wali Al-Makmur, Jepang, Kudus. Masjid Wali Al-Makmur yang terletak di desa Jepang merupakan salah satu masjid bersejarah di wilayah tersebut. Nah, masjid ini dipercaya sebagai salah satu peninggalan Wali Songo, yaitu Sunan Kudus, dan juga murid sekaligus anak angkatnya yang bernama Arya Penangsang. Masyarakat setempat menyebutnya juga sebagai Masjid Wali Jepang yang mengacu pada tokoh Arya Penangsang, di mana beliau dikenal sebagai Satria Jepang atau Arya Jepang. Masjid Wali Al-Makmur ini diperkirakan dibangun pada abad ke-16 Masehi, meskipun belum ada catatan resmi tentang tahun pastinya. Pendirinya adalah Arya Penangsang, di mana seorang tokoh penting di era Demak yang dikenal sebagai murid dan anak angkat dari Sunan Kudus. Nah, hubungan kedekatan keduanya tercermin dalam banyak aspek arsitektur masjid yang mengadopsi gaya dari Masjid Menara Kudus yang dibangun pada 1549. Menurut cerita warga sepuh, lokasi masjid dulunya merupakan daerah dataran rendah yang menyerupai rawa atau pelabuhan kecil, tempat bersandarnya perahu. Walaupun belum diteliti secara ilmiah, kisah ini masih dipercaya secara turun-temurun. Arya Penangsang membangun Masjid Wali Al-Makmur dengan meneladani metode dakwah gurunya, Sunan Kudus. Salah satu pendekatan penting adalah akulturasi budaya, di mana unsur-unsur arsitektur Hindu dipadukan dengan gaya Islam Jawa. Contohnya adalah penggunaan gapura ala Hindu sebagai pintu masuk masjid. Gapura tersebut dinamakan Gapura Arya Penangsang dan bentuknya mirip dengan yang ada di Menara Kudus. Nama Jepang pada masjid berasal dari gelar Arya Penangsang sebagai Satria Jepang. Nah, sedangkan nama Al-Makmur ini ditambahkan pada awal abad ke-20 oleh Sayyid Ali Al-Idrus, seorang tokoh pelestari masjid setelah masa Arya Penangsang. Nama ini terinspirasi dari prasasti yang ada di dalam masjid dan bukan menggantikan nama sebelumnya, melainkan menjadi pelengkap. Terdapat mitos bahwa air wudhu yang ada di masjid merupakan air yang berasal dari tongkat Sunan Kudus. Namun menurut versi yang lebih tepat, sumur yang digunakan untuk berwudu dipercaya muncul dari tancapan tongkat beliau. Setelah dicabut, dari lubang tersebut memancar air melimpah dan menjadi sumber mata air utama. Sehingga kini sumur tersebut masih aktif dan tidak pernah mengalami kekeringan. Sumur ini juga menjadi sumber air tradisi yang dinamakan sebagai Banyu Salamun yang dibagikan setiap Rabu Wekasan. Air dari sumur ini dicampur dengan air dari sumber mata air yang lain, lalu dibacakan doa, hataman, dan rajah 7 ayat Al-Quran sebelum dibagikan kepada masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Masjid Wali Al-Makmur tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pelestarian budaya Islam Jawa. Tradisinya masih dilestarikan seperti tabu beduk, kenduri kuli, ruahan, kenduri kupatan, pelalan, gorok-gorokan mentok, dan manganan. Tradisi-tradisi ini telah dijalankan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Selain itu, Masjid Wali Al-Makmur juga memiliki 8 peninggalan bersejarah yang masih terjaga, seperti Gapura Padereksan, Mustoko atau mahkota masjid yang berasal dari kreweng atau tanah liat. Lalu ada 4 sokong guru, yaitu tiang utama yang diperkuat dengan baca dan kayu, mimbar khutbah dari kayu yang dimodifikasi sejak tahun 1268 Hijriah, mihrab imam, prasasti dari Sayyid Nur Ali, sumur peninggalan Sunan Kudus yang kini berpagar untuk keamanan, dan juga makam-makam kuno yang dirahasiakan identitasnya oleh pengurus masjid. Pelestarian masjid kuno seperti ini memerlukan perhatian khusus dan prosedur ketat. Setiap renovasi harus mendapatkan izin dari instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan Balai Pelestarian Kebudayaan. Contohnya, saat pengurus ingin memperkuat sokong guru, mereka harus mengajukan desain teknis dan menunggu persetujuan resmi agar tidak merusak keaslian struktur. Nah, Masjid Wali Al-Makmur menjadi ikon kebanggaan warga desa Jepang. Masyarakat mendukung pelestarian masjid sesuai dengan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Meskipun sempat ada perdebatan soal tampilan bangunan antara mempertahankan gaya kuno atau modern, akhirnya dipilih untuk menjadi bentuk asli dengan beberapa penyesuaian. Kini masjid ini menjadi rujukan studi arsitektur dan budaya oleh beberapa dan berbagai kalangan dari luar daerah.